Ada orang di bawah. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Wu Chen akhirnya melihat sebuah makam dengan orang-orang yang keluar masuk. Makam ini terbuat dari sejenis bahan bangunan berwarna merah. Ia menyapu masuk dari luar. Ada sejumlah energi misterius di dalam makam, yang menghalangi deteksinya. Oleh karena itu, efek deteksinya tidak terlalu kentara. Wu Chen terbang turun dan mendarat di tanah. Beberapa orang memperhatikannya dan menatapnya. Mereka mengalihkan pandangan dan berhenti menatapnya. Orang-orang seperti Wu Chen telah melihat begitu banyak hal. Mereka sudah lama tidak melihat hal-hal aneh. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Ia menyapu sekeliling. Sebagian besar orang di sini adalah setengah dewa dan legendaris. Adapun orang-orang kuat di Hualong, mereka relatif sedikit. Tidak sulit untuk dipahami, karena lingkungan di sini buruk, dan ada gurun tak terbatas di luar sana. Tidak mudah untuk berjalan dan berbicara. Orang-orang kuat di Hualong adalah sedikit orang yang dapat mencapai tempat ini dengan aman. Bukan hanya yang terkuat di lingkungan Hualong, tetapi juga yang terkuat di lingkungan legendaris. Tidak mudah untuk menyeberangi padang pasir. Oleh karena itu, protagonis di sini adalah yang terkuat di lingkungan semi-ilahi. Setiap tahun, ada begitu banyak makhluk semi-ilahi yang kuat yang datang ke sini, tidak kurang dari 100.000. Beberapa dari mereka mungkin berbalik dan pergi setelah mereka datang, sementara beberapa dari mereka tinggal di sini selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Mereka akan memilih makam sebagai tempat tinggal mereka, dan mereka akan berlatih dalam pengasingan, menerobos pencapaian mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Dan kekuatan para pembangkit tenaga alam semi-ilahi ini juga bervariasi, dari alam semi-ilahi 1 langit berat hingga alam semi-ilahi 9 puncak langit berat, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dalam daftar semi-ilahi akan datang ke sini. Daftar semi-ilahi adalah semacam sertifikasi kekuatan pembangkit tenaga alam semi-ilahi. Orang-orang yang dapat didaftar bukanlah mereka yang memiliki kehadiran teroris yang kuat. Pembangkit tenaga alam semi-ilahi umum, di tangan mereka, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun, akan dikalahkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Masuklah ke dalam kubur. Wu Chen melihat ke arah pintu masuk makam dan tidak berkata apa-apa. Dia masuk begitu saja. Bagian dalam makam sangat luas, dan dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Di dalam makam, dia bisa melihat beberapa orang dari waktu ke waktu. Mereka semua sedang terburu-buru. Wu Chen terus masuk lebih dalam. Makam ini, yang telah dikembangkan oleh orang lain, tidak mudah untuk menemukan harta karun. Namun bagi Wu Chen, tidak banyak harta karun yang dapat menggerakkannya. Karena dia punya uang, harta karun biasa, barang-barang yang dia beli sepenuhnya dengan uang dan dapat dilihatnya pada dasarnya adalah barang-barang yang sangat berharga, atau sudah tidak dicetak lagi, tidak terlihat atau sulit dilihat dari luar. Jauh di dalam makam, ada banyak orang, karena disinilah area harta karun paling terkonsentrasi. Ada lebih banyak harta karun dan lebih banyak orang alami, yang merupakan prinsip alam. Pemakaman ini baru-baru ini menemukan bidang pencerahan baru. Tampaknya tidak banyak orang. Mari kita cari tempat. Wu Daochang yang baru ditemukan, benarkah? Untuk apa aku berbohong padamu? Apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Terakhir kali aku menemukan aula pencerahan, aku hanya masuk selama 3 hari dan pingsan. Kali ini, aku harus menunggu sedikit lebih lama. Ya, pergilah sekarang, cari tempat sedini mungkin dan tinggallah sedikit lebih lama. Bidang pencerahan. Wu Chen telah melihat beberapa dari 2 orang ini, dan ketertarikannya pun muncul. Yang disebut bidang pencerahan adalah tempat yang dapat memberikan pencerahan kepada orang-orang. Di bidang pencerahan, ada beberapa jalan yang umumnya dipilih masyarakat untuk berlatih. Jika mereka memasuki bidang tersebut, mereka dapat mempercepat pencerahan dan membuat orang-orang memahami jalan tersebut lebih awal. Inilah alam dewa yang sesungguhnya, yang perlu memahami Tao dan menyegel para dewa. Untuk dapat dipromosikan untuk menyegel para dewa secara menyeluruh, kita harus memahami sejenis Tao. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk masuk dan menyegel para dewa serta membuktikan Tao. Dan beberapa putra surga yang sombong, sebelum mereka menjadi dewa, mereka telah memahami sejenis Tao. Bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang dapat dipromosikan menjadi dewa kapan saja. Namun, mereka tidak panik,
mereka tidak terburu-buru untuk menyembah dewa, tetapi mereka memilih untuk menekan, karena mereka perlu memahami Tao yang lebih kuat. Perbedaan antara Tao dan Tao sangat berbeda untuk pengembangan di masa mendatang. Jika itu adalah cara yang umum, bahkan jika disegel, itu tidak akan berjalan terlalu jauh setelah disegel, dan itu akan mencapai alam pertama dari alam dewa sejati. Paling-paling, itu adalah alam kedua dari alam dewa sejati, dewa telah selesai menghormati alam tersebut. Dan Tao yang kuat dapat membuat orang melangkah lebih jauh dan lebih tinggi setelah menyembah, dan dapat mencapai alam keempat, alam kelima, dan bahkan tingkat alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, para jenius itu tidak terburu-buru membuktikan Tao, tetapi terus memahami Tao yang lain, berusaha memahami Tao yang lebih kuat, sehingga mereka dapat naik lebih tinggi dan melangkah lebih jauh di sepanjang jalan kultivasi. Di masa lalu, Wu Chen memilih untuk bersaksi tentang jalan Dan, yang membuat pencapaian alkimianya tak tertandingi. Namun, praktik seni bela diri sangat buruk. Itu hanya tahap akhir dari alam pertama, yaitu tahap akhir dari alam dewa sejati, yang tidak dapat dipromosikan lagi. Tentu saja, ada berbagai cara bagi yang kuat untuk berlatih. Tidak perlu mengadopsi cara yang lebih kuat di awal, tetapi ada cara lain untuk dipilih. Artinya, cara berkhotbah dan menyegel tuan mengadopsi cara umum, dan setelah berkhotbah dan menyegel tuan, ia beralih ke cara lain. Cara ini juga memungkinkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak dapat meningkat setelah memilih Dan Tao, jadi ia beralih ke Huo Dao, mencoba menerobos ranah kedua pemujaan dewa dengan Huo Dao. Namun, sebelum ia dapat meningkat, ia mengalami kecelakaan dan benar-benar jatuh. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, untuk menghindari tragedi kehidupan sebelumnya, ia harus memahami cara yang cocok untuk berlatih, dan menggunakan cara itu untuk membuktikan jalan dan mencapai tujuan besar pemujaan dewa. Karena ada bidang pencerahan di sini, tentu saja, ia akan pergi untuk melihat dan melihat apakah itu dapat membantunya. Dengan orang-orang ini, Wu Chen segera tiba di Wudaochang. Ini adalah ruang batu. Ruang-ruang batu ini sangat besar, dan dibagi menjadi area-area kecil. Di area ini, ada satu orang di masing-masingnya. Mereka merasa nyaman untuk mengerti. Namun di beberapa area, tidak ada seorang pun. Tampaknya Wudaochang ini benar-benar penemuan baru. Belum lama ini, bahkan orang-orang telah mengelilinginya. Ruang sangatlah berharga di tempat medan pencerahan. Setiap kali kita menemukan satu, kita akan menarik banyak orang untuk memperebutkan ruang. Itu terjadi dari waktu ke waktu dan merupakan hal yang umum. Dalam bab 1867, Wu Chen melangkah masuk, memilih wilayah yang tidak ada seorang pun, duduk, mengerahkan kekuatannya, dan mulai memahami. Dengan memobilisasi kekuatan ruang, Wu Chen mencoba memahami jalan ruang, yang merupakan salah satu jalan paling kuat di dunia. Jalan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah dipahami sepenuhnya, kekuatannya akan berubah secara dramatis, dan bakatnya tidak terbatas, dan masa depannya tidak terbatas. Bahkan pada tingkat dewa sejati yang sangat tinggi, jalan itu masih dapat memimpin jalan. Bagaimanapun, itu bukan masalah. Namun, segera, Wu Chen menemukan bahwa di ruang sekitarnya, dia tidak dapat merasakan jejak kekuatan ruang, yang membuatnya merasa sangat aneh. Guru, Anda salah. Pada saat ini, suara api suci lembah datang dari hati. Salah, apa yang salah? Wu Chen tidak mengerti. Guru, saya tahu bahwa Anda ingin memahami jalan ruang, tetapi apakah menurut Anda akan ada jalan seperti itu di sini? Wu Chen terkejut dan tiba-tiba berpikir bahwa, ya, jalan ruang bukanlah jalan umum. Hanya sedikit orang yang dapat memahami cara seperti ini di seluruh dunia. Namun, bidang pemahaman ini pada dasarnya adalah cara yang umum. Tidak ada cara ruang sama sekali. Di tempat kehampaan, mereka juga ingin memahami ruang. Cara komunikasi hanyalah angan-angan. Lalu apa yang harus saya pahami? Api, kata api hampa. Api, ya, api. Guru, tidakkah Anda menyadari bahwa ketika Anda menggunakan saya, kekuatan Anda jauh lebih sedikit daripada ketika Anda menggunakan api yang jauh dari jam? Kata api suci Sugu. Wu Chen terdiam, dan dia juga menyadari hal ini. Menurut kebenaran, api suci Sugu adalah api tingkat ke-9, dan kekuatannya tidak kurang dari api dari jam. Namun, ketika dia menggunakan keduanya,
dia akan menemukan bahwa kekuatan menggunakan api dari jam jauh lebih baik daripada menggunakan api suci Sugu. Api suci Sugu melanjutkan, aku adalah api tingkat ke-9, dan api yang menjauh dari jam adalah harta ajaib tingkat surga. Kekuatan yang kita berdua miliki adalah sama. Menurut kebenaran, kekuatan yang dapat kita gunakan seharusnya sama. Bahkan ketika kamu menggunakanku, kekuatannya seharusnya lebih kuat, karena aku lebih dekat dengan Sang Guru, mengikuti Sang Guru untuk waktu yang lebih lama, dan di antara kita. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Ketika kamu menggunakanku, kekuatannya jauh lebih sedikit daripada api yang menjauh dari jam. Aku pikir alasannya adalah kamu tidak memahami jalan api. Lalu, menurut pendapatmu, bisakah aku mengendalikan kekuatanmu dengan sempurna hanya ketika aku memahami jalan api? Setelah memikirkannya, dia berkata, kurasa seharusnya begitu. Selain ini, aku tidak dapat menemukan penjelasan lain. Wu Chen terdiam. Mungkin dia benar-benar harus memahami jalan api. Hampir semua hal tentang dirinya berhubungan dengan api. Api suci di lembah adalah api, dan api itu adalah api dari jam. Sebagai seorang alkemis, dia tidak bisa hidup tanpa api. Itulah sebabnya dia mencantumkan jalan api sebagai jalan kedua dalam kehidupan sebelumnya, karena dia tidak bisa hidup tanpa api. Karena dia tidak bisa hidup tanpa api, dia tidak bisa memahaminya. Jalan api, ini tidak mungkin. Baiklah, aku akan memahami jalan api. Kalau begitu, aku akan membantu Tuan, kata api suci Sugu. Seketika, api keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api dan terbakar. Wu Chen juga tidak menolak. Api suci Sugu adalah api tingkat 9. Ia memiliki kekuatan api yang kuat. Dengan bantuan kekuatan apinya, dia memahami jalan api, dan memiliki setengah efeknya. Tarik napas dalam-dalam, Wu Chen mulai merasakan kekuatan api. Jalan api, salah satu jalan yang paling umum di alam, juga merupakan salah satu jalan yang paling umum untuk berlatih dan memahami. Di hampir semua bidang pencerahan, ada jalan seperti itu. Tentu saja, tidak terkecuali di sini. Seketika, ruang di sini penuh dengan induksi. Api yang ganas lahir dari ketiadaan, ditanamkan dan dilarikan ke tubuh Wu Chen, membuat apinya menyala lebih kuat dan ganas. Melihat ini, Wu Chen tidak banyak bicara, dan segera memasuki keadaan. Bukan pencapaian dalam semalam untuk mewujudkan jalan yang hebat. Bahkan Wu Chen, yang pernah memiliki jalan api yang hebat, tidak mudah baginya untuk memahami dan memilikinya lagi. Segera, seminggu telah berlalu. Waktu seminggu, semua area di sini ditempati oleh orang-orang. Dalam hal ini, hanya ada satu cara untuk mendapatkan lebih banyak posisi, yaitu dengan merebutnya. Oleh karena itu, terjadilah pertarungan. Pertama-tama, mereka yang kekuatannya lemahlah yang secara alami menderita. Beberapa dari mereka sedang dalam proses pemahaman, jadi mereka diganggu secara brutal dan dipaksa mundur, meninggalkan tempat ini dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Setelah membersihkan mereka yang kekuatannya lemah, yang berikutnya akan menargetkan mereka yang kekuatannya sedang. Prestasi kelompok ini umumnya adalah semi-dewa tingkat 4 surga, semi-dewa tingkat 5 surga dan semi-dewa tingkat 5 surga. Sedangkan untuk semi-dewa tingkat 5 surga yang kuat, tidak ada yang akan merasa bosan untuk menantang. Bagaimana dengan kekuatan yang kuat ini? Jika kekuatannya tidak cukup, berdagang dengan gegabah untuk memprovokasi, maka, tidak hanya tidak dapat untung, tetapi akan membiarkan kerugian mereka sendiri. Bukankah itu seolah-olah mencari pelecehan? Setengah bulan kemudian, seseorang akhirnya mencapai target Wu Chen. Hal pertama yang dia lakukan adalah menjadi pria kuat 5 dewa semi. Dia tidak memperhatikan orang seperti itu. Sebelum dia bertemu dengannya, dia diguncang oleh api suci Sugu dan pergi. Kemudian, seorang ahli surga tingkat 6 semi-dewa lainnya mencoba merebut posisi Wu Chen, tetapi hasilnya tetap sama. Dia dikejutkan oleh api suci Sugu. Api suci Sugu adalah api tingkat 9, yang setara dengan yang kuat di lingkungan dewa sejati. Ketika dia menembak sendirian, kekuatan yang kuat di lingkungan dewa sejati akan sepenuhnya dikeluarkan. Bagaimana mungkin seorang ahli surga tingkat 6 semi-dewa menjadi lawannya? Namun, biasanya, dia tidak melakukannya sendiri, tetapi Wu Chen mengendalikannya untuk melakukannya. Namun,
dia tidak menerobos alam dewa sejati sekarang, dan bahkan tidak memahami jalan api. Bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya? Namun, sekarang Wu Chen sedang dalam proses memahami Tao dan tidak dapat melakukannya. Jadi, dia adalah satu-satunya yang dapat melakukannya alih-alih dia. Apakah kekuatan yang kuat di alam dewa sejati sama dengan waktu luang? Bahkan yang kuat di alam setengah dewa dan 9 puncak surgawi tidak dapat menjadi saingan. Pada periode waktu berikutnya, Wu Chen akan bertemu dengan para penantang dari waktu ke waktu. Mereka semua ingin merebut posisi Wu Chen. Namun, dalam menghadapi kekerasan, hasil Wu Chen dapat dibayangkan. Kalian, minggirlah. Pada hari ini, Wu Chen mengantar seorang penantang lagi. Ini adalah seorang pria parubaya dengan napas yang kuat, seperti lautan yang mengamuk, yang bergolak, ganas, dan sangat ganas. Ini Hong Meng. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ya, saya ingat, dia tampaknya berada di bidang pencerahan lain. Mengapa dia tiba-tiba datang ke daerah ini lagi? Dia tampaknya menyukai daerah anak laki-laki itu, bermaksud untuk mengusirnya. Anak ini akan menderita. Hong Meng adalah negara setengah dewa dan 7 kekuatan surgawi. Dia sangat kuat. Dengan negara setengah dewa dan 5 kekuatan surgawinya, dia sama sekali bukan lawan. Banyak orang telah memperhatikan apa yang terjadi di sisi ini, dan mereka telah mengarahkan pandangan mereka dan membicarakannya satu demi satu. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mempersiapkan posisi tersebut. Mereka mencoba mencari tahu daerah mana yang cocok untuk posisi tersebut. Oleh karena itu, mereka memiliki waktu luang untuk menonton pertarungan di sini. Setelah mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya, wajah Hong Meng tenggelam dan dia tidak senang. Dia awalnya mempraktikkan Taoisme di daerah lain. Namun, kemudian, datanglah seorang pria kuat yang setengah dewa dan 9 surga berat. Dia dengan paksa merebut posisinya. Dia tidak memiliki posisi, jadi dia datang ke sini untuk mencoba melihat apakah ada daerah baru untuk dirampok. Setelah berjalan-jalan, dia menemukan bahwa anak ini di sini adalah yang terburuk dalam kultivasi, bahkan di alam setengah dewa dan 6 surga. Orang seperti itu, yang datang ke sini untuk menduduki suatu posisi, bukanlah orang yang hanya duduk dan menunggu dirampok. Di dalam, Wu Chen tidak bergerak. Dia tidak peduli dengan dunia luar. Bagaimanapun, ada api suci Sugu. Orang-orang ini tidak dapat membantunya. Satu lagi, tolong. Api suci Sugu telah menggembungkan pipinya. Sekarang dia tidak berdaya. Orang-orang ini, seperti gula merah, tidak dapat mengejarnya. Nak, kamu ingin mati. Melihat ketidakpedulian Wu Chen, Hong Meng menjadi marah. Siapa Hong Meng? Dia adalah negara setengah dewa dan 7 kekuatan surgawi. Betapa kuatnya dia, tetapi sekarang dia dibenci oleh negara setengah dewa dan 5 kekuatan surgawi. Ini adalah aib besar baginya. Dia memukul dengan satu pukulan, kekuatan yang kuat, disertai dengan satu pukulan, meledak dengan keras, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas untuk melawannya. Namun, sebelum serangannya mencapai Wu Chen, api yang ganas meletus dari tubuh Wu Chen dan bergegas ke arahnya dalam sekejap, membakar dengan ganas. Ah! Hong Meng menjerit melengking. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Ia mencoba memadamkan api dengan mengerahkan kekuatannya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa semakin ia mengerahkan kekuatannya, semakin kuat api itu. Ia jatuh ke tanah, berguling-guling dan menjerit. Suaranya seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Ia tidak hanya membangunkan orang lain, tetapi juga beberapa orang yang sedang dalam proses memahami Tao. Mereka semua mengalihkan pandangan. Apa yang terjadi dengan Hong Meng? Aku tidak tahu. Sepertinya aku tiba-tiba terkena api. Itu saja. Tidak mungkin. Ia setengah dewa dan 7 kekuatan. Api itu bisa membakarnya seperti ini. Ketika mereka melihat Hong Meng, mata mereka penuh dengan ketakutan. Hong Meng adalah pria kuat 7 dewa setengah dewa. Api umum tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, api dari Wu Chen mematahkan rutinitas ini. Ah, aku tidak tahan. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan berani lagi. Hong Meng terus berguling-guling dan menjerit. Kekuatan api terus menyala dan dia tidak akan pernah berhenti membakarnya menjadi abu. Secara umum, pada saat ini, api suci yang hampa akan secara otomatis memulihkan api dan meninggalkan jalan bagi pihak lain.
Namun kali ini, alih-alih memulihkan api, dia malah memperkuat kekuatan api. Biarkan kamu mengganggu Tuan King Xiu. Aku harus membakarmu menjadi abu. Api suci Sugu mendengus dingin, seperti seorang gadis kecil yang sedang marah. Jelas, dia benar-benar marah. Orang-orang ini, yang telah belajar begitu banyak pelajaran, harus datang kepada tuannya untuk merampok posisinya. Dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Dia harus memberikan uluran tangan yang berat, memberi contoh, dan memberikan pencegah yang kuat, sehingga dia tidak akan pernah bisa menderita. Di bawah nyala api suci lembah, kekuatan Hong Meng dengan cepat menghilang dan terbakar. Jika dia tidak menemukan jalan, dia mungkin akan mati. Pada saat ini, sebuah benda bercahaya keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seindah pelangi. Harta karun tingkat surga. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut. Tanpa diduga, kekuatan api itu begitu dahsyat sehingga Hong Meng dipaksa sedemikian rupa. Namun yang terjadi selanjutnya adalah mereka hampir terjatuh dari dagu mereka. Sebuah api, berkibar ke atas, bergegas menuju benda yang bersinar itu. Benda yang bersinar itu, di bawah nyala api yang menyala, jatuh begitu saja dalam waktu singkat, dan cahayanya juga tiba-tiba padam. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mata dan menatapnya. Mereka merasa itu luar biasa. Ini adalah harta karun langkah Zuntian. Di bawah api, mereka bahkan tidak bisa menghentikannya. Api macam apa ini? Semua orang ketakutan. Api itu begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa membayangkannya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa benda bersinar dari Hong Meng. Semuanya adalah harta roh tingkat surgawi semu. Dia ingin menggunakan harta roh tingkat surgawi semu ini untuk menahan api yang ganas. Namun, keinginannya indah, tetapi kenyataannya sangat kejam. Api berkobar, menghancurkan semua benda itu dalam sekejap, yang sama sekali tidak dapat dilawan. Kali ini, bukan hanya Hong Meng yang merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi orang lain juga merasakan ketakutan yang mendalam, karena Hong Meng adalah kekuatan surga tingkat 7,5 dewa, dan sekarang mereka semua terbakar oleh api, apalagi mereka. Secara tidak sadar, Wu Chen terdaftar sebagai benda yang tidak dapat diprovokasi. Orang seperti itu terlalu mengerikan untuk diprovokasi sama sekali. Sekali diprovokasi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Biarkan kamu menggertak tuanmu, aku akan membakarmu. Tampaknya api suci Sugu benar-benar marah kali ini. Bahkan saat ini, dia masih menolak untuk melepaskan Hong Meng. Tampaknya dia harus membakarnya sampai mati. Wah! Saat itu, sebuah benda terbang keluar dari tubuh Hong Meng. Begitu cepatnya hingga menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka melihat ini, mereka bahkan terkejut dan tercengang. Tentu saja, mereka tahu benda apa ini. Itu adalah Yuan Shen milik Hong Meng. Tanpa diduga, nyala api itu memaksa Hong Meng keluar dari tubuhnya. Meskipun Hong Meng sudah keluar dari tubuhnya, api suci Sugu masih menolak untuk melepaskannya. Hanya ada satu nyala api yang keluar langsung, menyerbu ke arah Yuan Shen yang melarikan diri dengan cepat. Meskipun kecepatan Yuan Shen itu cepat, itu tidak bisa lebih cepat dari nyala api suci Sugu. Dia adalah api tingkat 9. Begitu kekuatannya meletus dari bawah, tidak terbayangkan betapa mengerikannya itu. Dalam sekejap mata, Yuan Shen yang melarikan diri itu terkena api dan ditelannya. Api yang mengerikan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Nyala api ini benar-benar terlalu mendominasi dan mengerikan. Itu tidak hanya membakar alam setengah dewa dan 7 surga yang kuat ke tubuhnya, tetapi juga Dewa Yuan keluar dari tubuhnya. Namun, bahkan jika Dewa Yuan keluar dari tubuhnya, itu masih tidak dapat melindungi kehidupan. Itu terkena api dan langsung hancur. Pada saat ini, pandangan mereka terhadap Wu Chen telah sepenuhnya berubah. Pria ini benar-benar mengerikan. Secara tidak sadar, dia terdaftar sebagai objek yang tak terkalahkan di hati mereka. Bahkan 7 kekuatan surgawi setengah dewa menggunakan segala cara mereka untuk melindungi hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat berhasil, apalagi mereka. Dapat dikatakan bahwa jika pihak lain ingin membunuh mereka, itu benar-benar mudah. Mudah. Kamu tidak berani datang untuk merampok tuan. Aku akan membakarnya nanti. Api suci Sugu mendengus dingin, seperti macan tutul kecil yang marah. Wu Chen mendesah pelan.
Itu benar-benar lori kecil yang kejam. Sebenarnya, dia terbangun lebih awal, tetapi dia tidak menghentikan api suci Sugu, karena orang-orang ini benar-benar marah. Dia juga membutuhkan api suci Sugu untuk memberikan hukuman yang baik kepada orang-orang ini, jika tidak, dia akan marah di masa depan. Untuk keadaan kemarahan api suci Sugu, bahkan dia tidak berani memprovokasi. Dia harus bersembunyi jauh. Hanya ketika kemarahan lori kecil ini berlalu, dia bisa muncul. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sesuaikan pikiran dan jiwa, dan masuki keadaan pemahaman lagi. Setelah kejadian api suci Sugu membunuh Hong Meng, orang-orang sangat takut pada Wu Chen. Setelah itu, tidak ada yang berani memikirkan posisinya. Dunia Wu Chen akhirnya bersih. Waktu berlalu dengan tenang, bermain di antara jari-jari. Waktu setahun telah berlalu. Pada tahun ini, Wu Chen tinggal di sini dan memahami jalan api, tetapi dia tidak pergi kemanapun. Orang-orang yang datang ke lapangan juga datang ke banyak orang. Dulu, banyak orang ingin mewujudkan ide Wu Chen, tetapi mereka semua dibujuk oleh orang-orang di sini dan memberitahu mereka apa yang terjadi setahun yang lalu, yang juga menghentikan mereka. Api, jalan api, membakar semua hal. Di dunia spiritual Wu Chen, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi. Sebuah nyala api, seolah-olah lahir dari ketiadaan, awalnya sangat kecil, hanya sedikit, tetapi tumbuh dengan cepat. Ia tumbuh menjadi nyala api yang berkobar, membakar semua benda, kemudian secara bertahap menjadi lebih kecil, padam, dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Proses semacam ini berlangsung maju mundur. Saya tidak tahu berapa kali ia telah mengalaminya atau berapa kali ia telah bereinkarnasi. Tiba-tiba, Wu Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan api yang ganas keluar dari seluruh tubuhnya, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang. Jalan api, saya mengerti. Wu Chen perlahan berkata bahwa setelah setahun bekerja keras, ia akhirnya memahami jalan api. Selamat kepada guru, selamat kepada guru. Melihat bahwa Wu Chen telah memahami jalan api, Sugu juga sangat senang. Sekarang ia berharap untuk melihat guru bersaksi sedikit lebih awal dan memulihkan kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya. Wu Chen berkata, Xiao Gu, terima kasih banyak kali ini. Wu Chen sangat jelas bahwa kali ini, alasan mengapa ia dapat memahami jalan api dalam waktu yang singkat tidak terlepas dari bantuan api suci Sugu. Selain itu, ia telah memahami jalan api di kehidupan sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya baginya untuk memahami jalan api. Hanya dengan mengambil banyak jalan memutar ia dapat memahami jalan api dalam waktu yang singkat. Namun, jalan api hanyalah jalan pertama yang ia pahami. Ia tidak akan merasa puas. Harapan terbesarnya adalah memahami jalan ruang, yang merupakan tujuannya. Namun, ia juga tahu bahwa pemahaman jalan ruang cukup besar, yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Itu akan memakan banyak waktu, dan mungkin untuk merenungkannya secara menyeluruh. Jika tidak akan ada begitu sedikit orang yang menguasai jalan ini. Wu Chen berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa pencapaiannya secara tidak sadar telah menembus 6 elemen keadaan setengah dewa. Sudah 6 kali sejak alam setengah. Sangat dekat dengan alam yang sebenarnya. Wu Chen mengepalkan tinjunya. Untuk masa depannya, dia penuh percaya diri. Dia percaya bahwa waktunya untuk menyembah tidak akan terlalu lama. Sudah waktunya untuk jalan-jalan. Wu Chen pergi dari sini. Sekarang dia telah memahami jalan api. Tidak banyak gunanya baginya untuk tinggal di sini. Dia sudah pergi. Rebut posisi itu. Itu milikku. Tidak ada yang ingin merampokku. Wu Chen baru saja meninggalkan kaki depan, dan banyak orang bergegas ke kaki belakang untuk memulai perebutan gila-gilaan, atau bahkan perkelahian besar. Wu Chen tidak tahu tentang semua ini. Dia terlalu malas untuk mengurusnya. Dia langsung keluar dari kuburan. Di luar kuburan, seperti biasa, orang-orang keluar masuk. Di mana bocah itu? Tiba-tiba, suara gemuruh, tiba-tiba terdengar, seperti guntur, mengguncang dunia. Kami semua terkejut oleh suara itu. Menatap ke atas, pupil kami tiba-tiba mengecil. Bukankah ini Yin Tianqi? Bukankah dia sedang menutup diri? Bagaimana dia bisa datang ke sini?
Sepertinya baru beberapa saat sejak bea cukai. Lalu mengapa dia datang ke tempat ini dan bertanya di mana dan anak laki-laki mana yang dimaksud? Jika tebakanku benar, dia seharusnya mencari pembunuh yang membunuh saudara perempuannya. Adik perempuannya, oh, kamu berbicara tentang Yin Tianjiao. Ada apa dengannya? Dia sudah meninggal. Mengapa kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Kapan itu terjadi? Sudah lebih dari setahun, tetapi kamu tidak tahu. Kamu benar-benar tahu. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Yin Tianjiao dan berani melakukannya? Aku tidak tahu, tetapi kudengar orang itu memiliki latar belakang yang besar dan latar belakang yang besar. Latar belakang yang besar, asal-usul yang besar, bagaimana mengatakannya? Kudengar orang itu memiliki Tianji Lingbao di tangannya. Lepaskan aku, Tianji Lingbao, apakah itu benar-benar palsu? Aku tidak tahu, aku baru saja mendengarnya. Tianji Lingbao, sayangku, jika memang begitu, itu terlalu mengerikan. Begitu Yin Tianqi menghirup seorang pria, dia tampak seperti orang gila. Dia hanya menutup diri untuk waktu yang lama. Ketika dia keluar, seseorang memberitahu dia bahwa saudara perempuannya telah dibunuh oleh seorang pemuda. Dia langsung marah. Dia segera mencari lokasi pria itu. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia mungkin berada di makam berikut. Aku. Pria itu ditangkap oleh Yin Tianqi, seperti seekor ayam. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sampah, apa gunanya kamu? Yin Tianqi meraihnya, dan kekuatan yang kuat bekerja pada pria ini. Dengan suara, pria ini langsung terjepit dan meledak, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Kejam. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Praktik semacam ini benar-benar kejam, dan membunuh nyawa sesuka hati. Di makam berikutnya, Wu Chen baru saja keluar. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Pemuda ini benar-benar kejam, lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Wah, namun, pada saat ini, di langit, tiba-tiba sebuah pedang terbelah. Kekuatan pedang yang kuat, meledak, lurus ke bawah, menuju tanah untuk dibunuh. Menyala. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Mereka segera terbang dan menyerbu ke segala arah. Yin Tianqi bukanlah orang biasa, tetapi orang kuat dalam daftar Dewa Semu. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dibandingkan dengannya, mereka hampir satu di langit dan satu di bawah tanah. Tidak ada yang sebanding. Kalian sampah, semuanya mati untukku. Yin Tianqi tampaknya telah menjadi gila. Ketika dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang yang cemerlang lainnya keluar. Dia menebas lurus ke bawah dan menyerbu ke arah kerumunan. Lari! Di bawah, orang-orang berteriak, dan mereka saling menjauh. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, karena takut ditebas oleh Yin Tianqi. Wu Chen juga terkejut, karena dia menemukan bahwa pedang Yin Tianqi jatuh tidak jauh darinya, dan pedang Qi yang kuat pecah, menyapu dan menelan semuanya. Hancurkan untukku. Tinju kuat Wu Chen, dengan kekuatan yang sangat ganas, bergegas menuju pedang dan mencegahnya untuk bergegas ke arahnya. Kekuatan Wu Chen sekarang sangat kuat. Dengan tinju yang ganas, dia langsung menghancurkan pedang Qi dan tidak menyebabkan kerusakan padanya. Yah, ada master. Melihat Wu Chen menghancurkan pedang Qi-nya dengan tinju, Yin Tianqi terkejut. Tanpa diduga, dia bisa melihat seorang ahli di tempat sampah seperti itu. Dia tidak bisa tidak tertarik pada Wu Chen. Wah, lihat tanganmu, seharusnya kekuatannya bagus, lebih baik bandingkan denganku. Wu Chen meliriknya dan berkata dengan ringan, tidak tertarik. Selesai berkata, berbalik dan pergi, ingin pergi dari sini. Namun, jelas Yin Tianqi tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia memegang pedang dan membelahnya lagi. Pedang Qi yang kuat meledak dengan keras. Pedang itu keluar dengan kaget. Pedang itu sangat mendominasi dan ganas. Pedang Qi yang kuat menyapu ke bawah dan menyerbu keluar. Pedang itu meledak di sekitar Wu Chen dan membuka tanah di sekitarnya. Pedang itu tidak dapat menahan kekuatan yang ganas ini. Wu Chen membuat gerakan lain, dan kekuatan yang kuat meledak untuk menahan pedang Qi Yin Tianqi, yang membuat pedang Qi lawan tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya.
Namun, momentumnya melonjak. Dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi pihak lain telah mengajarinya berkali-kali. Dalam hal ini, dia sopan. Meskipun dia tidak ingin bertarung, dia tidak pernah takut bertarung. Tunggu sebentar, di mana aku melihat wajahmu? Yin Tianqi melihat penampilan Wu Chen dengan saksama dan mengingatnya dalam benaknya. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wu Chen. Dia tampak getir dan pahit. Nak, katakan, apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Dia ingat bahwa penampilan umum saat membunuh saudara perempuannya sangat mirip dengan Wu Chen. Adikmu, siapa saudara perempuanmu? Mendengar ini, semua orang membuka mata mereka seolah-olah mereka sedang melihat alien yang menatap Wu Chen. Tanpa diduga, seseorang di dunia ini tidak tahu siapa saudara perempuan Yin Tianqi. Yin Tianjiao, dia adalah saudara perempuanku. Yin Tian bertanya-tanya. Yin Tianjiao, Wu Chen mengunyah nama itu dan merasa familiar. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Tuan, wanita yang akan membunuhmu setahun yang lalu, tetapi dimasukkan ke dalam api dan dibunuh setelah meninggalkan jam itu olehmu. Api yang hampa mengingatkanku. Itu adalah wanita itu. Wu Chen ingat bahwa sebelum dia tiba di makam abadi, dia benar-benar bertemu dengan seorang wanita yang sangat buas. Wanita itu memulai dengannya tanpa meminta apapun, dan akhirnya dia menggunakan api untuk menyingkirkan jam itu dan mengubahnya menjadi abu. Bahkan jiwanya pun tak dapat melarikan diri. Yah, tampaknya adikku memang mati di tanganmu. Melihat keadaan Wu Chen, Yin Tianqi menyadari bahwa pemuda ini adalah pembunuh yang membunuh adiknya. Untungnya, dia tidak melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, jika dia ingin menemukan pembunuhnya lagi, akan sangat sulit. Dialah yang membunuh Yin Tianjiao. Benarkah itu? Aku tidak tahu. Mereka semua menatap Wu Chen, dan mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Tanpa diduga, Wu Chen adalah orang yang membunuh Yin Tianjiao. Wah, kamu berani membunuh adikku. Kamu mencari kematian. Melihat Wu Chen, Yin Tianqi tidak bisa dimarahi. Anak ini begitu berani bahkan adiknya berani membunuhnya. Nak, kau ingin aku membunuhmu atau tidak? Jika kau ingin aku membunuhmu, akhir hidupmu akan sangat tragis. Wu Chen menggelengkan kepalanya, orang ini, secara keseluruhan adalah orang gila, sakit, perlu perawatan. Nak, sepertinya kau tidak ingin melukai dirimu sendiri. Dalam hal ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Yin Tianqi sangat marah. Dia memegang pedang di tangannya dan memotongnya dengan satu pedang. Energi pedang yang indah, mekar yang mempesona dan kekuatan membunuh yang mengerikan meledak dan menyebar ke seluruh ruang. Itu menakutkan dan mendominasi. Sayatan besar. Dalam menghadapi serangan Yin Tianqi, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia segera meraung dan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Kekuatan pemotongan besar pecah, dan kekuatan pemotongan yang mengerikan muncul, bercampur dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, bergegas menuju pedang itu. Bang! Di bawah serangan kekuatan Wu Chen, energi pedang hancur setelah bekerja keras selama beberapa saat. Itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali.